Seperti yang telah kita bahas pada video kemarin, ketika diri kita didatangi dan didampingi oleh sosok kodam, maka akan ada 6 tahap yang secara umum akan kita lalui, sampai sosok kodam benar-benar telah menyatu dengan diri kita. Bagi teman-teman yang mungkin belum menyaksikan video tersebut, kamu bisa menyaksikan video itu terlebih dahulu, agar kamu bisa lebih memahami apa saja tahap-tahap tersebut. Lalu teman-teman, di antara tahap-tahap yang akan kita lalui itu, tahap adaptasi tubuh kita dengan energi kodam dan tahap pembersihan diri kita merupakan tahap yang hampir pasti dialami dan dilalui oleh banyak orang ketika diri mereka didatangi oleh sosok kodam. Namun, walau tahap ini sejatinya adalah tahap yang umum terjadi, justru terkadang banyak orang yang tidak menyadari bahwa diri mereka ada di tahap ini dan beranggapan bahwa apa yang mereka alami adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dan dialami oleh banyak orang. Padahal kejadian atau kondisi tersebut hanya terjadi kepada orang yang memang telah didampingi oleh sosok kodam. Lalu, apa saja tahap adaptasi dan pembersihan diri yang seringkali dianggap merupakan hal yang biasa? Simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, seperti yang sudah sering saya bahas, tahap pertama adalah tahap di mana tubuh kita mulai beradaptasi dengan energi yang dibawa oleh sosok kodam. Mungkin proses ini tidak perlu saya bahas panjang lebar, karena pasti buat kamu yang sudah sering menyaksikan video saya, sudah sering mendengar mengenai pembahasan ini. Namun, ada hal yang menarik yang biasanya sering menjadi tanda tanya bagi seseorang ketika diri mereka berada pada tahap adaptasi ini. Pertanyaan itu adalah, apakah sakit yang saya alami ini memang dikarenakan adanya sosok kodam yang datang, atau justru malah sakit yang saya rasakan disebabkan karena adanya sosok gaib yang sedang iseng dan menjahati diri saya? Hal ini memang agak sedikit membingungkan, di mana memang ketika tubuh kita beradaptasi dengan energi kodam, atau ketika ada sosok gaib yang jahil dan berniat jahat pada diri kita, tubuh kita sama-sama akan merasakan sebuah sakit. Akan tetapi teman-teman, walaupun memang terlihat mirip gejala sakit yang muncul antara adaptasi tubuh dengan ketempelan, ada suatu hal yang membedakan reaksi antara dua kejadian tersebut. Di mana jika ternyata sakit yang muncul disebabkan adanya sosok gaib yang jahil atau berniat jahat pada diri kita, selain tubuh mengalami sakit, diri kita juga akan sering menerima penglihatan-penglihatan tentang suatu makhluk yang bersamaan dengan sakit yang kita rasakan. Bahkan tidak jarang, secara bersamaan juga, kita akan mengalami mimpi-mimpi seram, sering mengalami ketindihan, bahkan juga membuat diri kita mengalami kesurupan. Hal ini berbeda dengan sakit yang muncul dikarenakan adaptasi dengan diri kita antara energi sosok kodam, di mana pada proses adaptasi tersebut kita hanya akan murni mengalami sakit tanpa sebab, bahkan sembuh dengan sendirinya tanpa mengalami kejadian-kejadian supranatural di dalam proses adaptasi ini. Maka, jika seandainya diri kamu baru saja mengunjungi sebuah tempat yang dikeramatkan atau berdekatan dengan benda-benda bertua dan sehabis itu mengalami sebuah sakit yang secara bersamaan juga muncul pengalaman-pengalaman supranatural, maka sebenarnya diri kamu tidak sedang mengalami adaptasi tubuh dengan energi kodam, melainkan saat itu kamu sedang mengalami sebuah ketempelan. Lalu tahap kedua adalah tahap pembersihan diri. Seperti yang saya jelaskan di video kemarin,
Biasanya tahap ini akan dialami ketika seseorang dipilih untuk menjadi wadah supranatural oleh sosok gaib yang berilmu tinggi atau yang dianggap suci dan dikeramatkan. Secara umum, proses ini akan membuat orang yang ditunjuk secara tiba-tiba hilang nafsu makan dan minumnya, bahkan menjadi pantang dengan suatu jenis makanan tertentu. Akan tetapi teman-teman, terkadang beberapa orang yang dipilih menjadi wadah oleh sosok gaib suci, proses pembersihan dirinya tidak terjadi dalam bentuk pantangan makan dan minum. Namun, proses pembersihan diri ini terjadi dalam bentuk berbagai masalah yang muncul di dalam hidup dia. Entah masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tidak jarang, masalah-masalah ini muncul seolah bertubi-tubi menghantam diri kita. Bahkan terkadang, masalah-masalah tersebut bisa membuat kita berada pada titik terendah dalam hidup kita. Mungkin akan ada di antara teman-teman yang bertanya, mengapa saat ada sosok suci yang datang, justru kita mengalami sebuah musibah? Berarti sosok tersebut membawa kesialan bagi diri kita. Jawabannya tidak, teman-teman. Masalah-masalah yang muncul, musibah-musibah yang silih berganti, merupakan sebuah proses yang diberikan oleh sosok suci kepada diri kita agar kita bisa menebus berbagai kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Atau bisa juga dikarenakan agar diri kita mengalami apa yang dialami oleh orang lain dan tidak pernah kita alami. Supaya ke depannya, ketika sosok gaib suci telah benar-benar menyatu dengan diri kita, kita pun memiliki kepribadian yang baik, layaknya mencerminkan sosok suci yang datang membimbing diri kita. Itulah teman-teman, dua tahap yang secara umum akan dialami oleh seseorang ketika diri mereka akan didampingi oleh sosok kodam. Seringkali kita menilai masalah atau ujian dalam hidup ini adalah suatu kesialan dan sebuah kutukan. Padahal sebenarnya belum tentu. Masalah-masalah yang kita alami adalah bentuk ketidakberuntungan. Justru masalah itu bisa saja merupakan sebuah proses di mana kelak akan membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik. Jika seandainya teman-teman mungkin sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika, entah dari sebuah masalah atau sebuah penyakit, dan mungkin teman-teman berpikir bahwa apa yang sedang kamu alami adalah sebuah tahap adaptasi dan pembersihan diri, kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.